Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Ciro, kamu kok ngantuk? Kan apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu, Pak. Tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya. Dia mengatakan bulan Desember. Ya. Gara-gara orang satu ini, kami yang berjuang di dunia komedi jadi takut ngelawak di dunia digital. Bener. Karena video-video lama lu sekarang diungkit-ungkit. Baru awal tahun 2026, masih bulan Januari nih, Termul udah standar ganda terus. Coba kalau Anies yang di roasting, nikmatin banget tuh Termul. Makin dibully Anies, padahal Anies bukan pejabat, cuma pengangguran. Giliran junjungannya, tuannya, di roasting sama Panji, 7 hari 7 malam, 7 rejep, Termul gak bisa diem. Gak bisa tidur, blingsatan. Dibully abis tuh Panji ngerosting tuannya. Anies manis, Gibran ngantuk. Uing si botak bukan sembarang botak. Apal sorangan SDM di Konoha mah gampang dibodohi. Teu bisa ngabedakeun mana ngabuli jeung mana ngritik. Tah, mun Uing itu ngomong Anies manis, Gibran ngantuk. Karir bakal tambah poek. Ayeuna modal ngabuli ge jadi duit. Oi warga Jabar, apa tanggapan kalian setelah di roasting dikatain kalau kita ini hobi banget milih artis jadi pemimpin? Kata emak mah ya kan, milih artis mah nggak dosa, ya nggak sih? Yang dosa itu ya kan ngata-ngatain pemimpin pilihan rakyat tapi dengan dalih merosting. Apalagi dengan penuh kata-kata kebencian yang menggiring opini ya kan. Jatuhnya kan framing tapi dibalut dengan komedi. Cocot. Panji milenial ya, milih dan dipilih itu hak warga negara ya. Mau artis kek, mau bukan artis kek, yang penting itu pemilihannya dari hati nurani, bukan dari DP 0%. Salah. Bercerita buruk tentang lu, berusaha untuk menjatuhkan lu, itu tandanya orang itu berada jauh di bawah lu. Guys, nah ini ada beberapa yang harus kita lihat dari Teddy Seskap Teddy ya, telepon Panji Pragiwaksono, agak susah ngomongnya. Nah, Pragiwaksono namanya, minta influencer lebih bijak katanya. Ada apa sebenarnya guys ya? Nah, buat kalian bermampir jangan lupa nih bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya ya. Dan kita lihat dan kita reaksi seperti biasa guys. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Tuh guys ya. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Jadi kalau itu adalah seskap kita, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, yang sebenarnya hanya satu dari beberapa pejabat pemerintah yang hadir di tuh guys ya, sebuah gelaran media di Halim Perdana Kusuma. Saat itu ada Mendagri, Mensesnek, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Kasat, ada banyak lah intinya. Momen tadi itu momen yang ada di setelah 1 jam lah, jadi benar-benar 1:00 terus sekian detik ada lagi gilirannya Seskap Teddy berbicara. Pernyataan tersebut, waduh, orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Waduh. Inilah kenapa mensreah itu ada. Orang berpikir mensreah itu didesain untuk nyenggol ini, nyenggol ini. Yang disenggol sama mensreah itu rakyat Indonesia. Dari awal sampai akhir. Materi stand up dalam mensreah itu untuk bikin semua orang yang tahu
dia adalah bagian dari negara demokrasi untuk lebih baik menjadi bagian dari demokrasi gitu. Sekali ulah salah sangka, saya tuh ngabela si Panji kemari. Bawa gitu, dah saya mah di lembur, buru-buru wawuh, ngan apa di media lah sarua gitu. Saya mah sebagai sesama orang Sunda teh paduli, rek ngajak, ulah gampang kaserang ku baper. Lain rek nyerang Sunda, justru rek ngabela jati diri orang Sunda. Sebab jati diri orang Sunda teh someah, lain sareungeuh ku emosi, lemes dina basa, teuneung dina sikap. Menanyar keneh di sini saeutik geus ngamuk teu puguh eta lain jati diri Sunda. Dicandaan saeutik geus ngarasa kahina eta lain ngabela Sunda. Eta mah ngarendahkeun Sunda. Jadi dianggap teh orang Sunda teh cemen mentalna teh. Jadi ulah segala hal dibawa baper. Ulah saeutik ngomong orang Sunda dilecehkeun gitu. Cukuplah kamari si Boma eta mah puguhnya. Jadi seringna teh jiga nama nu kakeum teh ego sorangan eta mah. Jadi orang Sunda mah biasa nage silih asah, silih asih, silih asuh. Lain silih serang lantaran teu kuat mental. Jadi budaya Sunda mah teu rapuh ku omongan, budaya Sunda mah teu paduli omongan gitu. Nu rapuh mah jalma nu teu siap beda pamadegan. Jadi mun anyar disentil saeutik geus ribut segala rupa, nya meureun nu kudu dibela lain Sunda eta mah. Tapi hatena nu can dewasa. Gibran Raka Buming Raka memang umurnya masih ingusan, tetapi ide kecerdasannya udah kelas dewa. Dia tidak pernah selesai dengan ide cemerlangnya, gagasan berliannya dalam merespon setiap kritikan, kebencian, kemarahan, kedengkian dari orang-orang yang membencinya. Dia tidak reaktif, dia sangat kalem, dengan elegan, cerdas, merespon setiap pembenci-pembencinya. Yang terupdate, ya, teraktual saat ini, bagaimana namanya disebut-sebut, diolok-olok di atas panggung stand up comedy. Gibran hanya melakukan sebuah tindakan kecil tetapi sangat menohok. Lagu karya Panji sendiri dijadikan background untuk kegiatan kenegaraan yang dilakukan oleh Mas Gibran. Gibran tidak membenci orang yang membencinya. Dia tidak marah, ya. Dia tidak membalasnya dengan berteriak-teriak di media sosial. Justru dia mengapresiasi setiap karya-karya anak bangsa, ya. Tetapi kalau lu punya otak, malu. Ambil contoh, anak gue nggak bisa ngomong. Apa nih Panji bercerita tentang anaknya di sekolah, guys, ya? Di depan umum. Suatu hari gue dipanggil ke sekolah. Ini cerita mau gue naikin di YouTube, tapi ya udah nggak apa-apa. Suatu hari waktu dia masih SD, gue dipanggil ke sekolah. Ada masalah dengan anak bapak. Terus dia bilang, kami bikin permainan di kelasnya. Sebutkan satu teman sekelasmu yang mau kamu ajak liburan. Kata gurunya, Dipo nggak ada yang nunjuk. Bayang? Si ini ngajak sini, semuanya pasti ada yang ngajak. Setidaknya satu anak ada yang ngajak dia. Dipo nggak ada satupun yang ngajak. Nah, sebagai ayah, gue nggak ngerasa ada yang aneh dengan Dipo. Anaknya baik, anaknya sopan, anaknya cukup dewasa, anaknya pinter, anaknya sabar, penyayang. Setidaknya itu yang gue lihat. Terus gue tanya masalahnya di mana? Dia bilang ada yang salah sama anak bapak karena teman-teman yang lain nggak mau main sama dia. Terus gue bilang, menurut bapak anak saya ada perilaku yang jelekkah, salahkah, burukkah? Nggak ada, kata dia. Terus apa yang harus anak saya lakukan? Kata dia, anak bapak harus menyesuaikan sama yang lain. Gue tanya, kenapa nggak teman-temannya yang menyesuaikan sama dia? Apakah hanya karena dia berbeda, dia harus kemudian menjadi sama seperti yang lain? Anak gue itu kayak aku yang nongol di tengah, terus sekolahnya pengen malu dia, tak biar rata. Gue bilang, saya waktu SD nggak punya temen.
Mau masuk geng ini nggak boleh, masuk geng ini nggak boleh, masuk geng ini nggak boleh. Saking nggak ada temennya, yang main ke rumah gue waktu gue kecil adalah anak-anak nakal. Sampai nyokap gue nanya sama gue, Mas Panji kamu punya temen nggak sih? Tapi gue kemudian sekarang bisa punya karir. Kenapa sekolah ini memaksa anak saya jadi sama kayak yang lain? Kenapa nggak yang lain memaklumi anak saya dan mencoba menerima bahwa ada yang berbeda? Anies. Waduh, tuh guys ya. Manis ya. Gibran ngantuk ya. Waduh guys. Menurut pendapat kalian gimana nih terkait Panji ya? Dan terkait pendapatnya dia bercerita tentang anak gitu guys. Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian dan see you guys.